Assalamualaikum, apa kabar Bang Rey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana antum melihat tadi video singkat opening kita? Subhanallah ya, kita turut berduka untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya saudara-saudara kita di Pulau Sumatera umumnya. Seperti yang antum sebutkan tadi, 3 provinsi terdampak paling besar, dan kita bermohon kepada Allah ini bisa cepat segera pulih kondisi. Dan tentunya ini butuh kerjasama dan uluran tangan bersama dari seluruh kaum muslimin. Hari ini sudah kedatangan narasumber dan kita akan membahas juga satu tema yang berkaitan erat dengan kondisi saudara-saudara kita saat ini yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Iya. Apa nih yang kita bahas nih? Apa kabar nih Pak Idam hari ini? Alhamdulillah, binikmati musalihat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Ini agak sedikit sendu Pak Idam ya dengan kondisi saat ini, dan sesuai tema kita bencana melanda haruskah luka di jiwa, ini akan kita bahas bersama Pak Idam nanti. Barangkali juga saudara-saudara kita yang terdampak, apakah ada yang kehilangan harta tentunya, kehilangan jiwa atau orang-orang tercinta pastinya juga ada. Atau yang masih belum ketemu juga barangkali ada. Iya. Bahasan Sebelumnya kita udah lihat tadi video singkat di opening tentang bencana ataupun kondisi kita saat ini, apalagi saudara-saudara kita yang terdampak di Pulau Sumatera. Barangkali perdana Pak Idam dari kondisi kita saat ini, ketika ataupun saat bencana melanda suatu daerah ataupun katakanlah kita saat ini Indonesia pada umumnya, itu reaksi psikologis paling umum nih yang paling dirasakan oleh saudara-saudara kita terdampak ini seperti apa Pak Idam? Ya, ada step-step. Ada step-stepnya, dia tahu langkah-langkahnya. Walaupun sebelum bencana sebenarnya itu sudah ada pelajaran ataupun ada pelatihan, ada pelatihan tentang itu, tapi tetap saja ketika bencana datang ini malah hilang atau tidak beraturan yang diingat. Benar, karena memang ketika bencana atau nanti berlangsung ada gangguan jiwa mungkin atau seperti apa Pak Idam. Terus satu lagi Pak Idam, setelah itu tuh memang respon dari tubuh kita ketika terjadi bencana, terus apa nih? Apa ada stepnya nggak biar nggak seperti itu nanti? Oke. Jadi ini ternyata kita akan sangat penasaran dengan kelanjutan ini, tapi ya kita break dulu, istirahat dulu ya apa namanya? Setelah bencana melanda ternyata kita tidak ingat lagi yang kita pelajari sebelum bencana itu ya. Itu udah risiko ataupun reaksi alami dari tubuh kita ataupun manusia ya. Ada juga tadi akibat jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan bencana. Terkait kondisi kalau penasaran atau gimana nih? Anda bacakan yang pertama nih. Oke, silakan Bu. Kita semuanya udah tahu. Jadi kalau memang berlanjut hingga pekan berikutnya atau malah lebih 1 bulan Pak Idam, lebih dari 1 bulan bisa dikategorikan PTSD. Iya. Apa kita lanjut atau seperti apa? Baik, kita lanjut satu lagi Bang Rey. Ya, satu lagi pertanyaan untuk antum dan antuna pemirsa yang mau bertanya langsung juga boleh di 0811-755-0606 ya. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp dulu. Kita izin Pak Idam. Halo dokter, Assalamualaikum, saya mau bertanya. Sepekanan ini saya sering mengkhawatirkan hal-hal kecil. Ini terkait juga seperti yang tadi, tanpa sebab itu dok. Jantung saya berdebar kencang, sesak napas terkadang, suka nangis sendiri, dan bikin saya susah tidur. Kenapa ya dok? Apa yang salah? Dan kalau mau diobati, stepnya mulai dari mana ini? Oke, Masya Allah. Trauma nih, atau pasca bencana. Sekarang kita mau tahu nih sama Pak Idam nih, apa yang membedakan trauma pasca bencana dengan trauma seperti konflik kebakaran mungkin atau ada terjadi cekcok atau seperti apa? Nih bedanya apa nih Pak Idam? Kan larinya ke psikologis juga, lari ke jiwa juga. Jadi kayak pulsa aja ya. Pasca prabayar. Ini pasca bencana, bencana. Ternyata ada ya Pak. Hasil TV, solusi sehat kita bersama.